Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal ini. Jadi di sini ada sebuah gambar ya dari titik A, B, C, D, E, F. Terus benda dilepas dari titik A, menempuh lintasan A, B, C, D, E, F, menumbuk pegas tak bermassa di titik E, dan berhenti sesaat di titik F. Oke. Terus lintasan B, C, dan D, E, F licin. Oke, berarti kalau dari B, C ya. Nah, dari B ke C ke sini, terus D, E, F itu licin. Yang kasar itu adalah CD. Oke, kita kasih tanda ya, yang sebelah sini CD itu dia kasar. Kasar. Nah, terus pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? Oke, pertama, sebelum kita bahas soal ini tuh berhubungan dengan hukum kekekalan energi mekanik atau usaha energi ya, bahasan usaha energi. Nah, jika tidak ada gaya konservatif atau gaya gesek ya, salah satunya contohnya, itu tuh rumusnya tuh adalah kita tulis dulu deh ya, jika ada gaya gesek itu tuh harus kita tambahin dengan usaha nanti di akhirnya. Nah, kan harusnya kalau ini jika tidak ada ya, kita tulis dulu deh. Jika tidak ada gaya gesek. Nah, kalau misalnya nggak ada gaya gesek, itu tuh berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Artinya energi mekanik di awal atau di titik satu, itu tuh bakal sama dengan energi mekanik di titik yang kedua. Sedangkan kalau ada gaya gesek, berarti bakalan ada energi yang hilang tuh. Karena kan ada gaya gesek, energi yang hilang itu bisa berupa panas, berupa suara, dan lain sebagainya. Pokoknya energi yang masuk itu tuh nggak sama dengan energi yang dikeluarin pada bendanya. Nah, kalau misalnya ada gaya gesek, berarti energi mekanik yang pertama di awal itu tuh bakal berubah jadi energi mekanik pada benda yang kedua, dan juga bakal berubah jadi usaha yang diakibatkan oleh gaya gesek, kayak gitu. Kalau misalnya ada gaya gesek. Nah, energi mekanik tuh apa sih? Energi mekanik tuh adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi bisa ditulis EK1 tambah EP1, yang ini adalah EK2 tambah EP2. Yang ini juga sama nih, bisa ditulis EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Jangan lupa ditambahin dengan usaha dari gaya gesek. Terus energi kinetik tuh apa? Energi potensial tuh apa? Jadi energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki sama si benda kalau misalnya benda itu ada bergerak gitu. Rumusnya adalah setengah M Pi 1 kuadrat, berarti yang ini jadi M GH1 ya. Energi potensial itu kalau bendanya punya ketinggian. Terus EK2-nya berarti setengah M Pi 2 kuadrat ditambah dengan MGH2. Begitu juga dengan energi kinetik yang di sini ya. Berarti setengah M Pi 1 kuadrat ditambah MGH1. Yang ini jadi setengah M Pi 2 kuadrat ditambah dengan MGH2. Jangan lupa ditambah dengan usaha geseknya. Oke, kita ke bawah aja ya yang ini. Tambah usaha dari gaya gesek. Biar ngebedain. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan perhatikan ke soalnya ya. Yang ditanyakan kan pernyataan yang benar. Oke, pilihan A, energi potensial gravitasi di titik A lebih besar daripada energi kinetik di C. EPA lebih besar di E, energi kinetik di C ya. Energi potensial A lebih besar daripada energi kinetik di C. Oke, pernyataan yang ke-1 itu dia ngomong energi potensial di A lebih besar daripada energi kinetik di C. Sekarang kita perhatiin, A itu kan ini ya, ini adalah A dan ini adalah C. Dia itu tidak melewati lintasan yang kasar, berarti tidak ada gaya gesek. Nah, berarti kita akan gunain hukum kekekalan energi mekanik tadi ya, yang energi mekaniknya kekal. Yaitu energi mekanik di A bakal sama dengan energi mekanik di B. Jangan lupa kalau energi mekanik itu penjumlahan energi kinetik dan energi potensial. Ini juga berarti sama ya, EKB ditambah dengan EPB. Nah, kita lihat nih di sini ketinggian A itu kan ketinggian maksimum ya. Dia tuh gak mungkin kan naik ke atas lagi. Soalnya kan dia dimulainya itu geraknya dari titik A. Berarti EPA-nya bakal maksimum tuh nanti. Soalnya ingat lagi energi potensial itu tuh rumusnya adalah MGH, sedangkan energi kinetik adalah setengah MP kuadrat.
Nah, sekarang di sini pastikan mula-mula si A itu kan mula-mula dalam keadaan diam tuh. Berarti V-nya bakal sama dengan nol nih di A tuh. Karena dia mula-mula dalam keadaan diam. Sehingga EKA-nya nanti di sini bakal sama dengan nol. Oke. Selanjutnya nih, sekarang kita perhatikan di titik C ya. Kalau di titik C, di sini yang 0 adalah ketinggiannya. Kenapa ketinggiannya? Karena ini nih kalau dibandingkan sama titik A, dia kan misalnya titik A itu ketinggiannya adalah H misalnya. Berarti kan C, kita lihat ketinggiannya di sini 0. Nah, maka di sini energi potensial di titik C itu bakal sama dengan 0 karena H-nya, ya di titik C ya benar. Energi potensial di titik C dia bakal sama dengan 0. Maka energi potensial di titik A itu tuh bakal sama dengan energi kinetik di titik C. Sorry, ini salah ya, harusnya C. Di sini juga C. Nah, berarti EMC, EKC, EPC. Harus kayak gitu ya. Karena dia melewati lintasan yang tidak ada gaya gesek. Kalau ada gaya gesek berarti gak akan sama tuh, karena nanti ada energi yang hilang. Berarti pilihan satu salah ya, pilihan jawaban A. Energi potensial A itu harus sama dengan energi kinetik di titik C. Terus sekarang pilihan B. Kayak ini bukan pilihan satu ya, tapi pilihan A. Nih. Oke, terus pilihan B. Di sini, usaha dari gaya gesek sama dengan perubahan energi kinetik dari C ke D. Oke, usaha dari gaya gesek itu sama dengan perubahan energi kinetik dari C ke D. Gitu ya kita tulisnya. Ini untuk pilihan B. Nah, untuk ngerjain soal pilihan B ini, kita akan tinjau di titik C sama di titik D ya, si bendanya tuh di sana. Oke, berarti kan dia di C dan di D, dia ada ketinggian nggak? Nggak ada kan? Berarti energi potensialnya bakal sama dengan 0. Kalau kita tulis tadi ya, ingat kalau misalnya ini kan ada gaya gesek tuh. Karena kasar, dia berarti ada gaya gesek. Berarti energi mekanik di C bakal sama dengan energi mekanik di D, tapi ditambahin dengan usaha dari gaya gesek. Karena ada gaya gesek ya, kasar di sana. Berarti usaha gaya gesek. Energi mekanik tadi ingat itu penjumlahan energi kinetik dan energi potensial. Berarti ini juga sama ya, jadi energi kinetik D ditambah energi potensial D ditambah dengan usaha dari gaya geseknya. Nah, C dan D di titik C dan D itu tuh kan gak ada ketinggian tuh. Berarti di sini 0, di sini juga 0. Maka nanti EKC sisanya yang ruas kiri sama dengan EKD terus ditambah dengan W gesek. Nah, kalau EKD-nya pindah ke kiri tuh jadi EKC dikurangi dengan EKD sama dengan usaha dari gaya gesek kan. Nah, kalau ini bisa juga ditulis usaha dari gaya gesek dipindahin ya W geseknya ke kiri, EKC EKD-nya di kanan. EKC dikurangi dengan EKD. Nah, kalau pengurangan kayak gini kan berarti sama kayak perubahannya ya. Jadi usaha dari gaya gesek itu bakal sama dengan perubahan energi kinetik dari C ke D. Kayak gitu. Berarti yang B benar ya. Nah, jawaban yang benar adalah B. Nah, kalau yang C, D, E kita bahas deh ya, biar kelihatan emang benar gitu yang B itu. Takutnya yang C juga benar, D juga benar, E juga benar, kayak gitu. Kayak yang C nih, energi kinetik E lebih kecil daripada energi kinetik D. EKE lebih kecil dari EKD. Kita tulisnya di sini aja deh ya. Di sini aja deh. Sini dulu. Nah, yang C itu dia energi kinetik di E. Energi kinetik di E dia harus lebih kecil ya daripada energi kinetik di D. Kita lihat ke gambar. D itu di mana sih posisinya gitu. Nah, itu kan di sebelah sini ya. D itu di sebelah sini. Ini ini D. Energi kinetik di E itu lebih kecil daripada energi kinetik di D. Oke, nah untuk yang C ini sebenarnya sama aja nih. Kayak kita ngerjain soal yang ini nih. Kita gunain hukum kekayaan energi mekanik. Kita perhatikan lintasan D sama E kan nggak ada gaya gesek ya di sana. Soalnya dia nggak kasar, di sana dia licin. Berarti energi mekanik itu bakal sama, bakal tetap. Jadi energi mekanik di E bakal sama dengan energi mekanik di D. Energi mekanik itu penjumlahan energi kinetik sama energi potensialnya.
Ingat kalau misalnya sebentar, energi kinetik D tambah energi potensial D. Nah, ingat kalau misalnya energi potensial itu kan rumusnya MGH tuh, berarti harus ada ketinggian. Sedangkan di titik D sama di titik E kan dia nggak ada ketinggian ya, berarti nanti H-nya bakal sama dengan nol. Kalau H-nya nol, berarti energi potensialnya juga nol. Di sini juga bakal nol. Berarti EKE, energi kinetik di E, itu tuh harus sama dengan energi kinetik di D. Jadi gak boleh ada yang lebih kecil, gak boleh ada yang lebih besar. Makanya pilihan jawaban C juga salah ya. Sekarang yang D tuh, energi kinetik E lebih besar daripada energi potensial pegas maksimum. Oke, untuk ngerjain soal D kita harus tahu dulu nih yang namanya energi potensial pegas. Di sini aja deh kali ya. Oke. Pilihan D itu energi kinetik E, dia tuh harus lebih besar daripada energi potensial pegas yang maksimum. Oke, ini energi potensial pegas ya, kita tulisnya EPP deh, EPPM, energi potensial pegas maksimum. Oke, energi potensial pegas itu kan kayak gini ya, rumusnya tuh. Energi potensial pegas itu tuh rumusnya adalah setengah K delta X kuadrat, kayak gitu. Sedangkan energi kinetik tadi rumusnya adalah setengah M V di E ya, kan energi kinetik di E tuh, energi kinetik E dikuadratkan. Oke, untuk kerjaan soal ini kita lihat nih ke gambar. Ini berarti energi kinetik di E itu tuh di sini nih, energi kinetik di E. Terus dia perubahan, energi potensialnya tuh berarti saat di F ya. Nah, segini nih. Ini nanti adalah delta X-nya. Nah, untuk ngerjain soal ini sebenarnya pilihan yang D itu tidak bisa kita kerjain. Kenapa nggak bisa kita kerjain? Soalnya dia nggak ada angkanya. Kita nggak diketahui nih masanya berapa, ya masa si balok A-nya tuh berapa. Kalau misalnya dia besar kan dia bakal menekan lebih jauh tuh ya. Kalau misalnya dia kecil, terus misalnya kan di C dan D berarti di sini nanti ada perlambatan tuh berapa gitu ya nilainya. Karena terus konstanta pegasnya juga berapa ya, nggak diketahui. Jadi sebenarnya yang D itu kita nggak bisa kerjain karena nggak bisa dibandingin antara energi potensial pegas sama energi kinetiknya. Kayak gitu. Jadi otomatis ini yang D itu salah ya. Terus yang E, energi potensial gravitasi di titik A sama dengan energi kinetik di E. Oke, EP G ya, EP di A sama dengan EKE. Oke, kita kerjainnya di sini deh yang E. Oke, yang E itu tadi adalah energi potensial gravitasi di A, dia tuh harus lebih besar ya. Oh, sama dengan energi kinetik di E, sama dengan energi kinetik di E. Nah, kita harus perhatiin dulu nih, ini kelihatannya benar ya, energi potensial sama dengan energi kinetik kalau berdasarkan hukum kekekalan energi mekanik. Kita lihat E itu dia ada di sini nih, posisi E itu. Posisi A itu ada di sini. Sedangkan saat A kalau mau ke E kan pasti melewati CD ya. CD itu dia ada lintasan yang kasar. Berarti bakal sama gak energi potensial sama energi kinetiknya? Enggak kan? Karena akan ada gaya gesek, usaha dari gaya geseknya. Jadi energi potensial A nanti itu kayak gini ya, energi mekanik di A itu tuh bakal sama dengan energi mekanik di E. Jangan lupa ditambah usaha gesek dari titik C ke D. Ya, jadi usaha geseknya nggak dari awal ke akhir tuh, tapi di C, D aja. Tapi kan kelewatan tuh. Nah, energi mekanik itu sama ya. Ingat, energi potensial berarti ditambah dengan energi kinetik. Terus ini juga sama, energi potensial E ditambah energi kinetik yang E. Sama ditambah juga jangan lupa gaya gesek, usaha gesek dari C ke D. Nah, kita lihat nih, di A itu kan dia tadi posisinya pasti mula-mula diam ya. Berarti ini sama dengan 0, bakal ada energi potensial doang. Sedangkan ini energi potensialnya yang 0 nih kalau di E, karena dia ada di bawah. Berarti energi potensial A itu tuh bakal sama dengan energi kinetik di E, tapi dijumlahin dengan usaha dari gaya gesek dari lintasan C ke D, kayak gitu. Ya, jadi gak sama nih energi potensial A dan energi kinetik di E. Kayak gitu. Berarti udah pasti ya jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang B tadi. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.